Survei terbaru bulan Juni 2023. Survei IPO, Prabowo unggul dan Pak Anies menyalip Pak Ganjar Pranowo. Elektabilitas capres terbaru, Pak Prabowo unggul 37,2%, Pak Anies 31,5%, Pak Ganjar 26,8%. Pak Prabowo semakin di depan. Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan survei Indonesia Political Opinion. Nanti kita lihat untuk surveinya. Kita akan melihat surveinya untuk IPO nanti. Ya, teman-teman silakan melihatnya. Ini adalah skema pilihan 40 nama. Pak Prabowo unggul dengan 27,3%, disusul Pak Anies 24,6% dan Pak Ganjar 16,2%. Jadi Pak Prabowo semakin di depan. Lanjut, pada skema 20 nama tertutup, elektabilitas Prabowo 28,5%, Pak Anies Baswedan 24,9%, Ganjar Pranowo sementara hanya 18,6%. Prabowo Subianto semakin di depan. Lanjut. Kemudian skema pilihan 10 nama tertutup, Prabowo unggul dengan 32,5%, diikuti Anies Baswedan 25,8% dan Ganjar Pranowo 21%. Pak Prabowo semakin panas, semakin di depan. Lanjut. Kemudian skema pilihan 5 nama tertutup, Prabowo kembali unggul dengan 34,9%, sementara Anies Baswedan 25,9% dan Ganjar Pranowo 24,1%. Pak Prabowo semakin di depan. Lanjut. Dalam skema pilihan 3 nama tertutup, Prabowo unggul tipis 37,2%, disusul Anies Baswedan 31,5% dan Ganjar Pranowo 26,8%. Pak Prabowo masih di depan seperti motor Yamaha. Lanjut, Pak Jokowi menekankan pemimpin Indonesia harus berani dan bernyali besar. Ada 4 kali Pak Jokowi menyampaikan pemimpin harus berani, itu ada 4 kali. Terakhirnya tanggal 15 Juni 2023 dan 6 Juni 2023. Pemimpin yang berani itu adalah Prabowo Subianto. Kemudian elektabilitas bakal calon presiden terbaru 2023, Pak Prabowo masih di depan. Kemudian elektabilitas untuk head to head, gitu. Jadi Pak Prabowo berlawanan dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo lawan Pak Anies. Pak Prabowo masih selalu di depan. Kemudian kalau head to head, artinya Pak Prabowo lawan Pak Ganjar. Nah, Pak Prabowo unggul dong 50,4%, Pak Ganjar 43,2%. Prestasi yang baru-baru ini diukir oleh Pak Prabowo adalah membeli 12 pesawat tempur. Tetapi hal ini digoreng oleh kubu sebelah, padahal negara membutuhkan pertahanan dan keamanan bagi negara. Kita lihat di bulan Mei, Pak Prabowo juga unggul patokan di bulan Mei menuju bulan Juni. Pak Prabowo masih unggul dan semoga terus bertahan, teman-teman. Deklarasi yang dilakukan oleh relawan 08 di Jawa Tengah ini akan menambah elektabilitas atau dukungan kepada Pak Prabowo, teman-teman. Di 5 provinsi terbesar termasuk sekarang adalah Jawa Timur,
dan Sulawesi Selatan masuk dalam kemenangan Pak Prabowo. Yang pertama juga ada Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Barat. Teman-teman boleh lihat Pak Prabowo unggul mutlak di 3 provinsi besar dan sekarang menjadi 6 provinsi besar. Relawan-relawan juga dan ribuan relawan juga mengadakan deklarasi mendukung Pak Prabowo yang baru-baru ini diselenggarakan di Mojokerto, Jawa Timur. Pak Prabowo semakin di depan. Dan ini adalah survei IPO perbandingan dari 3 nama. Pak Prabowo masih tetap unggul teman-teman, baik dalam latar belakang apapun. Pak Prabowo tetap unggul teman-teman. Kita tahu bahwa Sumatera Utara juga Pak Prabowo unggul mutlak 50%. Dan Anies Baswedan 32,5%, Ganjar Pranowo 16,2%. Kita lihat di bulan Juni juga Prabowo Subianto di Jawa Barat unggul 29,0%, Anies Baswedan 26,3%, Ganjar Pranowo 15,0%. Kemudian yang paling mencolok adalah Banten. Pak Prabowo unggul 48,2%. Unggul mutlak. Kemudian survei-survei di bulan Mei, teman-teman lihat dari survei Indo Strategi juga Pak Prabowo unggul. Ini adalah sebuah prestasi yang bagus. Kemudian survei indikator juga Pak Prabowo unggul. Ini adalah sebuah kepercayaan masyarakat Indonesia kepada seorang Prabowo Subianto yang adalah kesatria rakyat yang sejati. Kemudian lembaga survei Denny JA juga Pak Prabowo unggul. Ini merupakan sebuah kemajuan bagi rakyat Indonesia karena yang memilih adalah rakyat Indonesia. Survei dari Litbang Kompas juga Pak Prabowo unggul dan merupakan sebuah kemajuan, sebuah kepercayaan yang diberikan rakyat Indonesia kepada Prabowo Subianto. Kemudian lembaga survei Jakarta juga Prabowo Subianto juga unggul, dan ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia, kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto semakin besar. Dari bulan ke bulan Pak Prabowo elektabilitasnya semakin naik dan Pak Prabowo makin di depan. Kita lihat Pak Ganjarnya dari 36 kemudian turun jadi 35. Turun lagi ke bawah jadi 26,9 akibat menolak U20 Piala Dunia Israel yang bertanding di Indonesia. Kemudian Pak Anies Baswedan juga agak naik sedikit 25,3% teman-teman. Kita rakyat Indonesia apabila kita menginginkan sebuah perubahan, sebuah era baru untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan Prabowo Subianto dapat melaksanakan amanah yang diberikan rakyat Indonesia di atas pundak Prabowo Subianto. Seorang kesatria rakyat yang sejati tidak akan mungkin mengkhianati kepercayaan rakyatnya sendiri. Prabowo Subianto adalah seorang kesatria rakyat yang sejati. Mari kita dukung Prabowo Subianto untuk menuju kursi RI 1 di tahun 2024. Bravo Prabowo Subianto.